warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika peminatan. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya ya. Oke, materi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai teorema Vita. Nah, teorema Vita ini kita menggunakannya pada pembahasan soal-soal mengenai persamaan polinomial. Baik, kita langsung saja. Oke, untuk yang pertama, ini adalah persamaan polinomial berderajat 2 atau persamaan kuadrat. Ya. Nah, di sini kita tahu bahwa bentuk persamaan kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini akar-akarnya itu ada 2 karena pangkat tertingginya adalah 2. Jadi X1 dan X2. Nah, jika akar-akar ini kita jumlahkan, bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Nah, sedangkan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Nah, persamaan kuadrat ini sudah dipelajari pada materi sebelumnya ya. Di sini Bu Rita cuma mengingatkan lagi, misalkan di sini ada contoh X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan dengan menggunakan konsep pemfaktoran, ini kita peroleh bahwa X dikurangi 2 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga X1 nya sama dengan 2, X2 nya sama dengan 5. Nah, kalau akar-akarnya kita jumlahkan, maka X1 tambah X2 itu sama dengan 7, X1 kali X2 itu sama dengan 10. Ya, ini jika kita menggunakan konsep pemfaktoran. Nah, jika kita menggunakan konsep teorema Vita, nah, di sini kita ketahui bahwa X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0 itu diperoleh bahwa A-nya 1, B-nya negatif 7, dan C-nya sama dengan 10. Sehingga diperoleh bahwa kalau X1 tambah X2 itu pun sama dengan negatif B per A. Jadi sama dengan 7. Sedangkan X1 kali X2-nya itu C per A, itu sama dengan 10. Jadi, menggunakan metode pemfaktoran maupun teorema Vita itu memberikan hasil yang sama. Mudah kan ya? Oke. Berikutnya ini untuk persamaan polinomial berderajat 3. Ya. Nah, bentuk umumnya dari berderajat 3 itu kan AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 ditambah CS ditambah D sama dengan 0. Nah, di sini karena pangkat tertingginya itu 3, maka akar-akarnya juga harus ada 3. Misal di sini kita bilang X1 tambah X2 san X3. Nah, dari 3 akar ini kita coba mencari kemungkinan dari kombinasi-kombinasi akarnya. Misal di sini kombinasi yang pertama itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3. Artinya satu-satu akar ini kita jumlahkan masing-masing ya. Nah, yang kedua itu X1 kali X2 ini kombinasi 2 akar. Jadi X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 ya. Oke, yang ketiga itu adalah kombinasi dari 3 akarnya itu. Berarti kan cuman ada X1 kali X2 dan X3 ya. Nah, kita coba cek yang pertama. Nah, di sini kalau penjumlahan akar-akarnya ini kan kombinasi 1. Maksud kombinasi 1 ini kan 1 akar ditambah 1 akar tambah 1 akar nih. Nah, ini sama dengan adalah negatif B per A. Jadi dari pangkat tertingginya ini kamu mundur 1. Set. Nah, berarti B. Nah, negatifnya di mana? Karena di sini kombinasinya cuma 1 akar. Jadi 1 itu kan ganjil, maka dia negatif. Oke, paham ya? Nah, berikutnya ini yang kombinasinya 2 akar. 1 kali X2 tambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3. Cara menyelesaikannya itu seperti apa?
Oke, ini pangkat tertinggi. Berarti kamu mundur 2. 1, 2. Berarti ini apa? Koefisiennya itu C. C per A. Ya, per koefisien tertinggi. Nah, di sini dia bernilai tidak negatif atau positif. Kenapa? Karena ini kombinasi itu 2. 2 artinya genap. Kalau genap, dia tanda di sininya tidak negatif. Ya. Oke, berikutnya ini adalah kombinasi 3 nih. X1 kali X2 kali X3. Kira-kira apa? Nah, hasilnya apa ya? Oke, kalau kita cek ke sini, berarti kombinasi 3, mundurnya 3. 1, 2, 3. Berarti ini pasti D. D dibagi pangkat tertingginya koefisien A. D per A. Nah, cuman kita cek lagi. Di sini kan 3. 3 itu apa? Ganjil. Jadi kalau ganjil adalah tandanya negatif. Jadi negatif D per A. Udah kan? Oke, kita coba pelajari contoh berikut ya. Misal di sini ada X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 13X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 2, C-nya sama dengan negatif 13, dan D-nya sama dengan 10. Nah, pangkat 3 berarti akarnya ada 3. Ya, jadi X1 ditambah X2 tambah X3. Tadi kita coba mundur 1, 2. 2 dibagi 1. Karena di sini 1 kombinasinya berarti negatif. Jadi di sini negatif 2 per 1. Jadi hasilnya negatif 2. Oke. Nah, untuk berikutnya, ke X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3. Berarti kan ini kombinasinya 2. Berarti dari yang pangkat tertinggi mundur 2. 1, 2. 2 itu genap. Berarti tandanya plus. Berarti plus berapa? Plus negatif 13 per 1. Hasilnya negatif 13. Ya. Nah, dan berikutnya, kalau X1 dikali X2 dikali X3. Berarti ini kombinasi 3 nih. Berarti mundurnya 3. 1, 2, 3. Ya, berarti 10 dibagi 1. Cuman kita nggak boleh lupa, ini 3. 3 itu ganjil, berarti negatif 10 per 1. Hasilnya negatif 10. Mudah kan? Ya. Untuk polinomial berderajat 4, dicari ya. Tekniknya sama dengan mencari pada polinomial berderajat 3. Yang jelas, untuk ganjil beri tanda negatif, dan bila genap beri tanda positif. Berderajat 5, 6, sama tekniknya. Oke, kita coba latih soal berikut ini ya. Ini ada persamaan suku banyak 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah px dikurangi 2 sama dengan 0. Mempunyai akar-akarnya x1, x2, dan x3. Jika salah satu akarnya adalah negatif 1, tentukan nilai dari X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3. Ya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Oke. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa suku banyak yang diketahui adalah suku banyak yang belum lengkap menurut Bu Tita. Kenapa belum lengkap? Karena ada variabel P. Jadi kita harus cari dulu nilai P-nya ini berapa. Nah, di sini misalkan Bu Tita suku banyaknya saya coba menjadi fx ya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah px dikurang 2. Nah, karena akarnya itu, salah satu akarnya ini adalah sama dengan negatif 1, maka kan ini sama dengan x sama dengan negatif 1 ya. Oke, berarti kita bisa substitusikan dah ke sini. Jadi f dalam kurung negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah p kali negatif 1 dikurangi 2.
ya. Oke, sesuai dengan teorema faktor, jika dia sebagai akar dari suku banyak, maka dia memberikan sisanya sama dengan 0. Berarti F dalam kurung negatif 1 berarti kan harus sama dengan 0 ya hasilnya. Sehingga 0 sama dengan negatif 2 dikurangi 3 dikurangi P dikurangi 2. Nah, kita selesaikan, diperoleh P-nya sama dengan negatif 7. Ya, oke. Nah, nilai P ini kita lengkapi di suku banyaknya. Jadi, persamaan suku banyaknya menjadi 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 2 sama dengan 0. Ini sudah jadi persamaan polinomial. Kalau sudah lengkap begini, gampang deh untuk menjawab soalnya ya. Jadi X1 dikali X2 tambah X2 kali X3 ditambah X1 kali X3 itu sama dengan, nah ingat ini 2 kombinasi, berarti modulnya 2. 1, 2. Nah, karena dia genap, berarti tidak ada tanda negatifnya. Langsung aja kita ambil, berarti ini negatif 7 per koefisien tertingginya di sini pangkat tertinggi ada 2, jadi negatif 7 per 2. Oke, mudah kan ya? Oke, nah, selesaikan soal berikutnya. Di sini diketahui persamaan suku banyak 2x pangkat 3 ditambah bx kuadrat dikurangi 18x tambah 8 sama dengan 0 mempunyai sepasang akar yang saling berkebalikan. Nah, nilai B-nya yang memenuhi adalah, nah di sini kita ketahui bahwa suku banyaknya sama seperti soal yang tadi, belum lengkap kalau menurut bahasa berita. Kenapa? Karena masih ada satu variabel yang kita harus cari nilainya di sini ya. Oke. Nah, misalkan saya coba menentukan akar-akarnya itu adalah P, Q, sama R. Jadi 3, karena pangkat tertingginya 3. Ya. Oke, misalkan akar yang pertama itu P. Akar yang kedua Q. Karena mempunyai sepasang akar yang berkebalikan, maka Q-nya itu adalah 1 per P. Sehingga R-nya tetap. Ya. Oke. Nah, di sini kita dapat P, 1 per P, dan R. Nah, kira-kira kita operasikannya dengan menggunakan apa? Nah, kalau kita lihat bentuknya ini ada P sama 1 per P sama R. Kalau kita jumlahkan, masih tetap ada 2 variabel. P sama R. Agak susah. Nah, makanya kita coba menggunakan konsep dari perkalian dari akar itu. Jadi P kali Q kali R. Ya, ini 3 nih akarnya kita kalikan, berarti dari sini mundur 1, 2, 3. Ya. Oke, karena dia ganjil, 3 itu ganjil, berarti negatif. Negatif 8 per koefisien pangkat tertingginya 2. Jadi min 8 per 2. Nah, P-nya berapa? P. Q-nya 1 per P. R-nya tetap R. Ini negatif 4. Berarti R-nya sama dengan negatif 4. Jadi ini artinya salah satu akar dari persamaan suku banyak itu adalah negatif 4. Ya. Oke, untuk mencari B-nya, kita coba buat suku banyaknya menjadi fx ya. Jadi R-nya ini kita substitusikan ke X. Jadi F dalam kurung negatif 4 sama dengan 2 kali negatif 4 pangkat 3 ditambah B kali negatif 4 pangkat 2 dikurangi 18 kali negatif 4 ditambah 8. Nah, karena negatif 4 ini adalah merupakan salah satu akarnya, maka F dalam kurung negatif 4 itu nilainya sama dengan 0. Ya. Jadi kita bisa peroleh bahwa 0 itu sama dengan 16B dikurangi 48. Jadi B-nya kita peroleh sama dengan 3. Ya. Oke. Mudah kan?
Ya, untuk lebih mantap lagi, mari kita selesaikan soal berikut ya. Jika P, Q, dan R adalah akar-akar persamaan, suku banyak X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat dan P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 tambah R pangkat 3. Oke, kita selesaikan ya. Oke, kita lihat di sini untuk yang P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat, sebenarnya ini kita belum dapat bentuknya di pembahasan yang awal. Jadi kita mencoba untuk mengotak-atik. Otak-atiknya bagaimana? Nah, kita coba dari penjumlahan. Penjumlahan P tambah Q tambah R kita pangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Biar kita mendapatkan P-nya pangkat 2, Q-nya pangkat 2, dan R-nya pangkat 2. Ya. Jadi kalau kita sederhanakan bahwa P tambah Q tambah R kita pangkat 2 itu sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat ditambah 2 kali PQ ditambah PR tambah QR ya. Sehingga P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat itu sama dengan P tambah Q tambah R pangkat 2 dikurangi 2 kali PQ ditambah PR ditambah QR. Nah, untuk cari P tambah Q tambah R, nah ini adalah bentuk kombinasi satu akar ditambah satu akar tambah satu akar. Ya, berarti dari suku banyaknya kita mundur satu kali. Nah, berarti ini minus 2. Minus 2 dibagi 1. Jadi minus 2 dibagi 1. Cuman karena ini ganjil, berarti harus berikan tanda negatif. Ya, jadi negatif kali negatif 2 dibagi 1. Nah, untuk PQ tambah PR tambah QR, ini kombinasi 2 akar ditambah 2 akar. Berarti kita mundur 2. 1, 2. Berarti negatif 3 dibagi 1. Nah, untuk yang 2 akar, karena dia genap, maka positif. Ya, sehingga ini positif kali positif 1 kali negatif 3 per 1. Ya, oke. Jadi bisa kita peroleh bahwa P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali negatif 3. Jadi sama dengan 10. Oke, ya. Nah, untuk yang P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 tambah R pangkat 3, bagaimana? Sebenarnya tekniknya mengikuti yang bentuk kuadrat juga sebenarnya bisa, cuman di sini pangkatnya jadi pangkat 3. Cuman menurut Ibu teknik ini agak lumayan lama gitu ya. Jadi di sini Ibu coba mengerjakan dengan menggunakan logika. Logikanya seperti apa? Nah, di sini ada akar P. P itu akar dari suku banyak ya. Berarti bisa kita tulis bahwa P pangkat 3 dikurangi 2P pangkat 2 dikurangi 3P dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, untuk Q, karena Q juga akar dari persamaan suku banyak tersebut, maka kita bisa menuliskan bahwa Q pangkat 3 dikurangi 2 Q kuadrat dikurangi 3Q dikurangi 2 sama dengan 0. Yang R sama juga, ya. Jadi R pangkat 3 dikurangi 2R kuadrat dikurangi 3R dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada unsur P pangkat 3, Q pangkat 3, sama R pangkat 3. Agar menyerupai bentuk yang ditanyakan, ini penjumlahannya, maka semuanya kita jumlahkan. Diperoleh bahwa pangkat 3 tambah Q pangkat 3 tambah R pangkat 3. Nah, yang ini berarti negatif 2P kuadrat tambah negatif 2Q kuadrat ditambah negatif 2R kuadrat. Nah, ini ditambah negatif 3P ditambah negatif 3Q ditambah negatif 3R. Nah, ini negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 itu sama dengan negatif 6. Ya. Oke, jika ini kita coba sederhanakan bentuknya, maka kita bisa memperoleh bahwa P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 ditambah R pangkat 3 dikurangi 2 kali P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat dikurangi 3 kali P tambah Q tambah R dikurang 6 sama dengan 0 ya. Nah,
Di sini P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat nilainya berapa? Nilainya 10. Nah, kalau P tambah Q tambah R nilainya berapa? Nilainya 2. Ya. Jadi kalau kita selesaikan bahwa P pangkat 3 ditambah Q pangkat 3 ditambah R pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 kali 2 ditambah 6. Jadi sama dengan 32. Ya, oke, mudah ya. Nah, jadi silakan explore lagi beberapa soal pengembangan yang lainnya biar lebih mantap memahami mengenai teorema Vita ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selalu semangat, selalu happy, dan salam sehat selalu. Sampai ketemu di video pembelajaran matematika peminatan berikutnya.